Lukas pasal 4 ayat 1-13, demikian bunyi Injil Yesus Kristus. Pencobaan di padang gurun. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi, jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Lalu Yesus menjawab katanya, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Demikian pembacaan Injil Yesus Kristus. Berbahagia kita yang memelihara firman Allah dalam hidup kita. Hosana. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, minggu ini kita memasuki Minggu Prapaskah yang pertama. Ya, kita melihat warna ungu di mana-mana sebagai warna liturgis dari Minggu Prapaskah, minggu di mana kita menghayati penderitaan dan kesengsaraan Kristus. Pada minggu pertama Prapaskah ini kita akan bersama-sama merenungkan tema Yesus berani menghadapi pencobaan. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih, apakah pernah mendengar lagu "Ujilah Aku Tuhan"? Cobalah aku Tuhan. Ini lagu Insinyur Niko zaman ketika saya remaja dulu, ya. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Bapak, Ibu, saudara, berani menyanyikan lagu ini? Banyak orang Kristen, termasuk pendeta, tidak berani menyanyikan lagu ini. Nyanyi sih gampang, ya, tapi kalau kita betul-betul mengalaminya gimana? Kalau ujian dan cobaannya berat, gimana? Apakah kita masih sanggup betul-betul mengatakan kepada Tuhan, "Mataku tertuju padamu"? Banyak orang Kristen tidak berani menyanyikan lagu ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara, tidak sedikit orang Kristen yang takut menghadapi pencobaan. Nah, ada kabar buruk untuk orang-orang Kristen atau untuk kita yang takut menghadapi pencobaan. Apa kabar buruknya? Kabar buruknya adalah pencobaan itu tidak bisa dihindari oleh orang Kristen. Suka nggak suka, mau nggak mau, ya, pencobaan itu akan datang dalam hidup kita tanpa kita minta. Reformator Martin Luther mengingatkan kita semua bahwa dalam setiap tahapan kehidupan orang Kristen itu ada cobaannya masing-masing.
Waktu kita masih pemuda, ini buat cowok ya, anak-anak muda itu banyak mengalami pencobaan dari wanita, dicoba oleh gadis-gadis. Ketika usianya menanjak pada usia 30 tahun, pencobaannya lain lagi. Dicoba oleh uang dan emas. Ketika usianya meningkat pada 40 tahun, pria-pria parubaya dicobai oleh kehormatan dan kemuliaan. Lalu ketika menanjak pada usia 60 tahun, di mana seharusnya sudah mulai mempersiapkan diri untuk menghadap Tuhan, banyak orang juga dicoba dan digoda dengan menunjuk pada diri sendiri, ya. Orang-orang ini suka ngomong pada diri sendiri. Coba lihat betapa saleh dan rohaninya saya ini, merasa lebih baik, merasa lebih rohani daripada orang lain. Itu pun sebuah cobaan. Bapak Ibu Saudara lihat, ketika usia kita bertambah, maka cobaannya juga berbeda-beda. Makin bertambah usia, cobaannya makin halus dan makin menipu, makin menjebak. Nah, jadi karena kita ini tidak bisa menghindari pencobaan, maka kita harus belajar dari Yesus bagaimana kita bisa berani menghadapi pencobaan. Kenapa Yesus bisa berani menghadapi pencobaan? Ayo kita belajar bersama-sama. Saya belajar, Bapak Ibu juga belajar, supaya kita memiliki keberanian seperti Yesus. Yesus berani menghadapi pencobaan karena yang pertama, Yesus itu percaya dan taat kepada Tuhan dan firman-Nya. Bapak Ibu Saudara-saudara, modal utama kita berani untuk menghadapi pencobaan adalah iman dan ketaatan kita kepada Tuhan dan firman-Nya. Cobaan mau seberat, sebanyak, dan sebesar apapun tidak akan membuat kita takut dan jatuh ke dalam dosa selama kita ini percaya dan taat kepada firman Tuhan. Selama 3 kali dicobai iblis, 3 kali juga Yesus menghadapi pencobaan itu dengan iman dan firman. Waktu Yesus lapar, ya, yang keluar dari mulut Yesus itu bukan keluhan, bukan marah-marah karena tidak ada makanan. Yang keluar dari mulut Yesus itu firman. Manusia itu hidup bukan cuma dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Waktu digoda dengan harta dan kekuasaan, Yesus juga tetap percaya kepada Allah dan firman-Nya. Yesus tidak sedikit pun memikirkan tawaran iblis untuk menyembah Dia dan untuk mengikuti keinginannya. Saat diajak untuk mencobai Allah, Yesus juga percaya kalau Allah itu baik. Allah itu nggak usah dicoba-coba. Yuk coba lihat yuk, Allah itu baik atau enggak sih sebenarnya? Yesus tidak perlu mencoba. Allah itu pasti baik dan Yesus percaya kepada Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, selama kita percaya Allah itu baik, rencana dan kehendaknya baik dan indah buat kita, selama kita percaya pada firman Tuhan, maka kita pasti berani menghadapi pencobaan apapun yang membuat kita takut karena kita sering meragukan Tuhan. Tuhan betul gak sih baik sama saya? Kalau baik, kenapa saya menderita? Yang sering membuat kita goyah adalah karena kita tidak percaya kepada firman Tuhan. Tuhan janji akan memelihara saya, memberkati saya. Kok hidup saya seperti ini? Bapak Ibu Saudara, orang yang percaya kepada Tuhan dan firman-Nya, hatinya itu teguh dan damai. Gak ada takut-takutnya menghadapi pencobaan. Yang ada adalah keberanian. Yesaya 26 ayat 3 mengatakan, yang hatinya teguh
kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Nah, sekarang coba kita bertanya pada diri sendiri, Bapak Ibu Saudara, apakah kita masih takut menghadapi pencobaan? Kalau kita masih merasa takut, mari kita belajar menguatkan iman kita. Caranya bagaimana? Dengan membaca, dengan mempelajari firman Tuhan. Isi pikiran kita ini dengan firman Tuhan. Iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Dan iman itu juga timbul dari pembacaan akan firman Tuhan. Kita tidak punya cara lain untuk berani menghadapi pencobaan kecuali dengan percaya kepada Tuhan dan firman-Nya. Kalau Bapak Ibu perhatikan Efesus 6 ayat 13, di situ dikatakan, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Orang yang mau melawan pencobaan pasti adalah orang yang berani. Kenapa berani? Karena mereka punya senjata. Senjatanya apa? Salah satunya adalah firman Allah. Kita baca Efesus 6 ayat 17 sama-sama. 1, 2, 3. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu apa? Ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Tanpa senjata kita takut menghadapi pencobaan. Tapi karena kita punya senjata yaitu firman Allah, maka kita berani menghadapi pencobaan apapun. Bapak Ibu Saudara, dalam pelayanan saya sebagai hamba Tuhan, saya itu paling tidak nyaman dan cukup takut ketika harus menghadapi pelayanan-pelayanan untuk roh-roh jahat atau okultisme. Sejak awal masuk di saat malang, masuk kamar asrama, saya berdoa sama Tuhan seperti ini. Tuhan, tolong saya supaya saya tidak usah mengalami dan melayani ya kasus-kasus seperti kesurupan lah, guna-guna ya, dan lain sebagainya. Intinya saya itu mau menjauhi dunia okultisme atau apapun yang berbau roh jahat. Tapi namanya juga hamba Tuhan, tidak bisa menghindari kondisi-kondisi seperti itu. Ada saat di mana saya harus berhadapan dengan roh-roh jahat, setan-setan. Mau bina kader pun ujiannya adalah tidur di hutan di sebelah kuburan. Mau dilihat, ini calon pendeta betul-betul nggak berani menghadapi pencobaan dari setan. Satu kali Bapak Ibu, saya harus melayani seorang anak yang bisa melihat roh-roh jahat ya. Dia cerita kepada saya kalau dia itu bisa melihat roh tanpa kepala ya. Itu ada setan gak ada kepalanya. Ada yang mukanya rata, kuntilanak, genderuwo, dan lain sebagainya. Kita mungkin tertawa melihatnya. Kok anak kecil bisa lihat hal seperti ini begitu ya. Tapi jujur, saya cukup takut mendengarnya. Apalagi hampir tiap hari dia itu minta supaya saya mendoakan dia agar dia tidak usah lagi melihat hal-hal seperti itu. Di rumah saya banyak sekali katanya ya, dan tiap hari saya melihatnya. Saya takut lama-lama psikisnya keganggu dan saya kasihan melihatnya. Bapak Ibu Saudara, saya belajar berani menghadapinya. Dan saya betul-betul berjuang karena memang saya tidak menyukai pelayanan seperti ini.
Bagaimana caranya? Saya belajar menghidupkan firman di kepala saya. Saya tidak mau memenuhi pikiran dan hati saya ini dengan rasa takut. Tiap kali dengar ceritanya takut begitu ya. Saya mengingat firman yang menyatakan bahwa roh yang ada di dalam kita itu lebih besar daripada roh-roh yang ada di dalam dunia ini. Ya, mengimani firman ini sulit buat saya. Kenapa? Karena yang namanya roh itu tidak kelihatan, tapi kalau diceritakan seolah-olah nyata jadinya. Saya yakini firman Tuhan itu sampai hati saya kuat. Dan saya belajar percaya kalau Tuhan itu bisa melindungi saya dan bisa menjaga saya. Anak itu mulai teriak-teriak ya sama saya. Saya takut diserang katanya. Tolong, doain saya, tolong. Saya berdoa mohon Tuhan memberi saya hikmat bagaimana menolong anak itu. Akhirnya dengan bantuan beberapa saudara seiman, kami datangi rumahnya dan berdoa bersama. Kekuatan iman, kekuatan firman Tuhan itu memang luar biasa Bapak Ibu Saudara ya. Kita saling menguatkan, kita saling bersama-sama menyatakan firman Tuhan. Sehabis mendoakan anak itu supaya Tuhan itu menutup matanya agar dia jangan lagi melihat segala macam roh-roh jahat yang mengganggu psikisnya. Anak itu tidak pernah melihat lagi roh-roh jahat itu sampai hari ini dan sampai yang akan datang. Itu keyakinan kami. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita bisa berani menghadapi pencobaan apapun dengan menghidupkan iman dan firman Tuhan itu di dalam pikiran dan hati kita. Ingat firman Tuhan setiap kali kita takut, supaya kita berani menghadapi masalah yang sebesar apapun. Hidupkan iman dan firman dalam hati dan pikiran kita, dan lihatlah, seperti Kristus kita akan berani menghadapi pencobaan apapun. Yang kedua, Yesus berani menghadapi pencobaan karena Yesus tidak takut menderita. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita hidup di dalam dunia di mana fasilitas sekarang ini serba canggih. Fasilitas-fasilitas ini melayani kita dengan cepat, satset-satset gitu istilahnya ya. Sekarang ini dunia internet ini bukan cuma Mbah Google aja loh saudara ya, tapi ada AI. Coba saudara buka itu WhatsApp ya. Begitu buka WhatsApp, saudara akan ditawarkan AI di sana. Namanya apa? Ya? Ya, Meta itu ya. AI. Bapak Ibu mau tanya apa aja, langsung dijawab oleh AI. Pendeta sekarang mau khotbah juga bisa dibikinin sama AI. Misalnya nih, saya mau khotbah ya. Yesus bagaimana mengatasi kekhawatiran. Nanti keluar semua tuh ayat-ayatnya beserta bagan khotbahnya. Ya. Anak saya Ingkau kemarin curhat, Mi tahu nggak? Ada dosen ngomong sama saya, mahasiswa beberapa orang ya menjawab ujian itu, jawabannya dari AI. Ketahuan sama dosennya. Karena apa? Mirip-mirip. Dan begitu dosennya buka AI, itu semua persis ya, jiplak dari AI. Ya, jangan dicontoh ya. Remaja yang masih kuliah dan sekolah. Ya. Makanan sekarang ini banyak yang instan. Tempat tinggal seperti apartemen sudah serba komplit. Manusia zaman now ini dibuat senyaman dan setenang mungkin hidupnya, jauh dari kesusahan. Sakit penyakit juga sekarang makin canggih pengobatannya, betul? Awal tahun 1900 banyak orang meninggal kena diare. Sekarang
Mau mengatasi diare, tinggal pergi ke warung, beli Nyudiatap, minum 2 tablet aja langsung mandek diarenya. Ya, pengobatan semakin canggih. Semua fasilitas dan kecanggihan teknologi membuat manusia hidup dengan nyaman, tapi juga jadi tidak tahan menderita. Bapak Ibu, saudara-saudara, pencobaan itu bisa menggiring kita untuk hidup menderita. Kalau kita takut menderita, kita akan jatuh di dalam dosa. Yesus itu nggak takut menderita loh, saudara ya. 40 hari tidak makan, Yesus tidak takut kelaparan. Sebab itu ketika ditawarkan iblis, coba ubah itu batu jadi roti, Yesus tidak gubris. Nggak perlu ubah batu, saya nggak takut lapar. Ketika ditawari kekayaan dan kekuasaan, Yesus itu menolak. Kenapa? Karena Yesus itu nggak takut miskin, nggak takut nggak punya duit. Dia juga nggak takut nggak dihargai karena tidak punya jabatan dan kekuasaan. Diajak untuk mencobai Allah, Yesus juga tidak mau. Kenapa? Karena Yesus itu nggak takut susah. Kalau dia harus menderita karena melakukan kehendak Allah, Yesus tidak masalah. Dia nggak takut susah. Jadi Bapak Ibu Saudara, siaplah menderita kalau kita ini mau berani menghadapi pencobaan. Selama kita takut menghadapi pencobaan, bersiap-siaplah kita menjadi orang yang takut lalu kalah terhadap cobaan. Saya pernah menangani kasus pencurian HP yang dilakukan oleh beberapa remaja. Saya tanya remaja itu, kamu tahu nggak kalau mencuri itu dosa, melawan hukum Tuhan? Tahu Bu, kenapa kamu masih lakukan? Saya nggak tahan Bu. Teman-teman yang lain HP-nya bagus-bagus, pakai Samsung, iPhone. Ya paling sedikit Oppo gitulah Bu, HP saya jadul. Tidak tahan menderita, ya. Tidak tahan kalau tidak memakai barang yang bagus. Sehingga akhirnya dikalahkan oleh pencobaan. Bapak Ibu Saudara, penderitaan bisa bermacam-macam bentuknya. Derita harga diri, derita kesusahan ekonomi dan kekurangan, derita kena mental dan lain sebagainya. Apapun penderitaan yang kita alami, jangan sampai membuat kita takut menghadapi pencobaan. Hadapi pencobaan itu dengan sebuah keyakinan, satu kali kelak, kalau pencobaan ini lewat, Tuhan akan membuat semua indah pada waktunya. Amin. Itu harus jadi keyakinan kita. Kalau kita lihat Matius 4 ayat ke-11. Setelah iblis selesai mencoba Yesus, iblis itu meninggalkannya dan disebutkan kalau malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Dalam kitab Lukas tidak disebutkan, tapi dalam Injil Matius itu disebutkan. Kehadiran malaikat yang melayani Yesus ini dapat Yesus alami setelah dia melewati pencobaan dan menang mengatasi pencobaan itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau waktu Tuhan tiba, maka kita akan mendapatkan kelegaan dari semua pencobaan yang kita alami. Berkat Tuhan yang baik itu akan dicurahkan bagi orang-orang yang berani menghadapi pencobaan. Semoga Tuhan terus menolong kita menjadi orang-orang percaya yang berani menghadapi pencobaan seperti Kristus. Tetap percaya, tetap taat, Bapak Ibu Saudara, siap menderita seperti Kristus menderita bagi kita.